Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhussu khussan khassa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirbaya Syekh Marzuki Dahlan Nirbaya Syekh Mahrus Anil Nirbaya Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirbaya Syekh Abdul Aziz Mansur Fatul Guang. Teman khususan hasil hadits syekhina wa murabbirina Syekh Irsyad Tursi Munduran Bangai Jakarta Syekh Farhan Janggung Ahmad Hasan Janggung Jimin Janggung Marso Putra Janggung Bahasa Janggung Bahasa Rina Annallaha yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karmatihim wa asrarihim wa anwari ma'lumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, mari kita panjatkan karena berkat hidayahnya, berkat pertolongannya, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat kembali memulai majelis ilmu, majelis pengajian kita, yakni majelis pengajian fikih rutinan setiap minggu siang dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat syafaat beliau kelak kita akan selamat di hari kiamat. Berkat beliaulah kita bisa mengenal berbagai hal yang Allah ridhai. Kita bisa menjauhi segala apa yang Allah murkai. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan kembali kewajiban kita yang sebagaimana Rasulullah sabdakan, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Bahwasanya mencari ilmu itu mulai dari semenjak timangan ibunda sampai masuk ke liang lahat. Tuntutan untuk mencari ilmu selama bisa itu selalu ada. Dan Rasulullah mengatakan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya mencari ilmu itu wajib bagi semua orang, semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam tafsiran hadis tersebut, para ulama menyatakan bahwa ilmu apa yang wajib untuk dicari, ilmu apa yang wajib untuk kita gali. Di sana para ulama mentafsirkan sesuai dengan riwayat dari para sahabat, sesuai dengan pemahaman para sahabat ketika memahami sabdanya Rasulullah, bahwasanya ilmu tersebut adalah ilmu hal,
Ilmu hal itu apa? Ilmu hal itu adalah ilmu yang menjelaskan kepada kita, yang menjadikan kita tahu terhadap segala sesuatu yang kita hadapi dan ada keterkaitannya dengan syariat. Kalau kita pengen sholat, ya maka kita wajib untuk belajar ilmunya sholat. Kalau kita ingin sedekah, maka kita harus belajar ilmu ikhlas, ilmu sedekah. Kalau kita ingin jual beli, kita ingin tanam saham, kita ingin melakukan deposito, kita ingin melakukan transaksi hutang berhutang dengan orang lain, ya maka kita harus tahu ilmunya transaksi-transaksi tersebut. Agar supaya apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya mendapatkan ridho dari Allah karena tidak keluar dari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Begitupun ketika kita akan menghadapi kematian, karena manusia sejatinya setiap hari akan menghadapi yang namanya kematian. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita di menit-menit selanjutnya, di jam-jam selanjutnya, di hari-hari kedepannya, kita nggak ada yang tahu. Maka sejatinya setiap hari, setiap menit, setiap detik, maka kita harus menyiapkan yang namanya kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti dihadapi oleh semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kematian itu lebih layak untuk dipersiapkan, lebih layak untuk diperjuangkan. Kenapa? Karena kehidupan setelah akhirat, kehidupan setelah kematian merupakan kehidupan yang abadi. Sedangkan kehidupan yang ada di sebelum kematian, yakni kehidupan dunia, kita sering sebut sebagai kehidupan yang fana. Fana artinya rusak, ada masa habisnya. Tapi kalau kehidupan setelah kematian tidak ada habisnya. Semua orang abadi setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal. Kalau dia seumpama Allah takdirkan sesuai dengan amal ibadahnya dia masuk surga, ya maka dia abadi masuk surga. Kalau memang dia tertakdir karena perbuatan selama dia di dunia ternyata dia masuk neraka, ya abadi dia di neraka. Maka keabadian kehidupan yang ada setelah kematian itu lebih layak dan lebih penting untuk diperjuangkan daripada kehidupan di dunia. Rasulullah telah mengatakan bahwasanya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Tarafnya ibu atau tingkatannya ibu-ibu ya, fase-fasenya untuk kita mencapai surganya Allah sebenarnya itu mudah. Sebenarnya itu mudah. Dan sebenarnya tidak muluk-muluk. Tapi karena syaitan mulai semenjak Nabi Adam ada di dunia ini sampai akhir hayat dari anak keturunan Nabi Adam kelak, syaitan akan terus menggoda manusia, maka sesuatu yang mudah akan dibuat menjadi sulit. Sesuatu yang mudah akan dibuat menjadi lelah. Sesuatu yang seharusnya biasa-biasa saja, tapi dibuat oleh syaitan seolah-olah sangat luar biasa. Aslinya jalan atau fase untuk menuju surganya Allah itu mudah. Kenapa kok mudah? Sekarang ibu-ibu bayangkan saja. Orang kalau mau masuk Islam atau mau menjadi muslimin muslimat yang baik, kewajibannya itu cuma 3 ibu-ibu. Kewajibannya secara formalitas itu cuma ada 3. 1, sholat. 2, zakat. 3, puasa Ramadan. Dan itu berlangsung siklusnya setiap tahun. Nanti sholat tiap hari, kemudian zakat tiap tahun sekali, puasa setiap setahun sekali. Itu siklusnya tetap. Syariat Allah, Islam, Nabi Muhammad tidak menghalangi kita untuk bekerja, tidak menghalangi kita untuk mengurus anak, tidak menghalangi kita untuk
bersosial ini dan itu dengan tetangga. Allah hanya perintahkan 3 saja yang formal, hanya 3 saja. Tegakkan sholat, bayar zakatmu, laksanakan puasa yang aku wajibkan. Hanya 3 ini saja. Kalau kita pikir ini sangat enteng, ibu-ibu, sangat enteng. Kalau kita bayangkan sholat 5 waktu, kalau setiap sholat itu kita estimasikan waktunya adalah sekitar mungkin ya paling tidak 5 menit selesai. 5 menit terlalu lama mungkin. Oke lah 5 menit. Maka 5 dikali 5 sama dengan 25. 25 menit kita anggap setengah jam. Allah hanya mewajibkan kita untuk menghadap selama setengah jam. Bandingkan dengan kita scroll video YouTube, video TikTok, video Facebook. Alangkah perbandingannya sangat jauh. Setengah jam yang Allah wajibkan tidak sampai, sedangkan selainnya Allah bebaskan kamu mau ngapain. Itu aja terkadang sholatnya masih ditinggal. Itu aja biasanya sholatnya masih diundur. Maka ayo kita lebih menyadarkan diri kita, menyadarkan keyakinan kita. Sebenarnya sulit atau mudah sih syariat itu? Kalau yang dianggap paling sulit itu adalah sholat, karena sholat itu 5 waktu. Sehari semalam kita harus menghadap. Oh, tidak sehari semalam juga kok. Ketika dihitung-hitung, cuma setengah jam Allah minta waktu kita untuk menghadap. Masa masih mau kita tinggalkan? Masa masih mau kita tunda-tunda? Masa masih mau kita kalahkan demi urusan duniawi yang lain? Nah ini ayo kita pikir bersama. Setengah jam sholat sehari semalam. Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah berapa sih ibu-ibu? Mentok paling tidak 3,5 sampai 4 kilo. Beras. 4 kilo dalam 1 tahun yang Allah minta dari harta kita. Sedangkan selama setahun penuh Allah kasih semua kebutuhan rezeki kita. Allah kasih semua kebutuhan anak-anak kita. Allah kasihkan semua bisnis kita supaya lancar, Allah kasih. Anak kita ingin menikah dikasih, anak kita ingin sunat dikasih, anak kita ingin selamatan dikasih. Suami kita naik jabatan dikasih tasyakurannya, dikasih uang tasyakurannya. Allah kasih semuanya selama setahun, bahkan bertahun-tahun. Tapi selama 1 tahun Allah hanya minta bayarkan 4 kilogram beras, berikan kepada hamba-hambaku yang membutuhkan. Bukan karena Allah tidak mampu memberinya sendiri, akan tetapi mengajarkan kepada kita supaya kita tenggang rasa dengan sesama, supaya kita prihatin terhadap sesama. Bayangkan hanya 4 kilogram 1 tahun. Itu zakat. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah puasa. Puasa yang Allah wajibkan hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Maka dari 3 kewajiban ini, sebodoh-bodohnya seorang muslimat, sependosa-pendosanya kaum muslimat, senakal-nakalnya kaum muslimat, jangan sampai tinggalkan 3 hal ini. Karena 3 hal ini adalah syarat formal agar kita bisa masuk ke surganya Allah. Ibaratnya 3 hal ini adalah paraf tanda tangan kontrak masuk kita. Kontrak kita untuk masuk surga itu, ya tanda tangannya 3 ini. Gimana sholatnya? Paraf tanda tangan gak? Oh, di paraf tanda tangan. Puasanya gimana? Oh, aman, paraf tanda tangan. Zakatnya bagaimana? Oh, paraf tanda tangan. Udah, formalitasnya selesai. Lah untuk yang lain-lain Pak Ustadz, untuk yang lain-lain gimana? Masalah toleransi antar sesama manusia, terkait masalah berbaik dengan tetangga, terkait masalah tidak suudzon dengan orang lain, permasalahan sedekah, permasalahan membantu orang lain ini dan itu.
Semuanya itu ibu-ibu adalah merupakan sebuah kesunahan dan sebuah kemakruhan. Ada yang memang keharaman, namun dosa-dosa yang seperti itu nanti akan gugur dengan jatuhnya tetesan air wudhu ketika kita ingin sholat. Orang kalau gibah tetangganya, orang kalau ngomongin tetangganya, nyakitin hati tetangganya, kalau ini dan itu terkait masalah sosial, maka insya Allah bisa selesai, insya Allah bisa dihapus dosanya setelah tetangga kita memaafkan, kemudian kita bertaubat. Kita sholat sunnah qobliyah subuh, insya Allah itu dosa sudah berguguran. Tapi kalau sampai tidak sholat, meninggalkan sholat, kalau sampai meninggalkan puasa, kalau sampai tidak bayar zakat, lah ini na'udzubillah min dalik ibu-ibu dosanya. Sangat mengancam keberadaan kita, sangat mengancam posisi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Maka setan itu sangat berusaha gimana caranya supaya 3 hal ini jangan sampai dilakukan oleh kaum muslimin muslimat. Bahkan setan godaannya udah kamu sedekah aja yang banyak. Kamu yang penting jadi orang baik. Kamu yang penting sering sedekah sama tetangga. Sering bagi-bagi uang untuk fakir miskin, janda, yatim, piatu, dan yang lain sebagainya. Yang penting kamu jadi orang baik, nggak sholat nggak apa-apa. Lah ini yang jadi permasalahan. Setan tuh godaannya seperti itu ibu. Udah nggak apa-apa nggak sholat, nanti dosanya bisa ditambal dengan sodako. Nanti dosanya bisa ditanggung dengan kita berbuat baik dengan tetangga. Tidak bisa ibu. Tidak bisa. Memang semuanya itu tergantung Allah. Tapi Allah mengatakan bahwasanya Allah sampai turunkan wahyu, Allah turunkan perintah sholat itu sampai memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya perintah ini, sampai-sampai tidak melewati Jibril, langsung Allah perintahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking agungnya perintah sholat, Allah isrokan, perjalankan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian Allah mi'rajkan, Allah naikkan kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah bertemu dengan Rasulullah tanpa melewati Jibril. Ini saking agungnya ibu. Saking agungnya. Maka tidak bisa diganti dengan zakat, tidak bisa diganti dengan sodako, tidak bisa diganti dengan berbuat baik kepada tetangga, kepada orang tua, dan yang lain sebagainya. Nah ini hal-hal seperti ini mulai tergerus. Banyak orang-orang suka datang ke pengajian, banyak orang-orang suka dengar ceramah, banyak orang-orang senang dengar berbagai filosofi, berbagai motivasi untuk berbuat baik. Akan tetapi setan lupakan dia supaya dia terlena dengan kalimat-kalimat yang indah sehingga dia lupa waktu terkait kewajiban sholat. Nah ini ayo ibu-ibu kita teguhkan keyakinan kita kembali bahwasanya yang namanya sholat itu wajib. Sholat itu ada waktunya. Subuh itu kalau sudah paling tidak 1 jam lewatnya, maka sudah mepet akan habis. Maka kalau seumpama ibu-ibu ada uzur untuk tidak berjamaah sholat subuh, maka setidaknya jangan sampai melewati 1 jam setelah sholat subuh atau setelah adzan subuh. Semisal adzan subuh jam 4, maka jangan sampai sholatnya itu melebihi jam 5. Kalau zuhur itu jam 12 siang, maka setidaknya sholatnya jangan sampai melewati jam 2. Lebih baik lagi jangan sampai melewati jam 1. Lebih baik lagi adzan langsung sholat kalau memang tidak ada uzur.
Begitupun sholat-sholat yang lain. Terlebih maghrib. Maghrib itu semisal jam 6 itu azan, maka jangan sampai kita sholat melebihi jam 7 kurang seperempat. Kalau jam 7 kurang seperempat, mungkin bagi orang-orang yang tahu bagaimana cara melihat waktu masuknya isya, waktu habisnya maghrib, mungkin masih ada kelonggaran. Cuman untuk ibu-ibu yang mungkin tidak paham, hanya mengandalkan azan dari masjid dan musola, maka kita harus kasih batas waktu, jangan sampai kelewatan. Alangkah baiknya ketika setelah azan langsung sholat sunnah, qobliyah, kemudian sholat 5 waktu. Tapi kalau seumpama masih ada kesibukan, tidak bisa ditinggal, kalau seumpama ingin nanti sholatnya, maka sholatnya jangan sampai melebihi jam 7 kurang seperempat kalau adzan maghribnya jam 6. Sholat isya, kalau memang ibu-ibu tidak terbiasa untuk sholat malam, tidak terbiasa untuk tahajud, sholat hajat, sholat tasbih ketika malam, maka alangkah baiknya sebelum tidur pastikan kita sudah sholat. Alangkah baiknya lagi setelah azan langsung sholat. Sebelum nanti kita terlena dengan sinetron, terlena dengan drakor, terlena dengan pekerjaan. Alangkah baiknya kita selesaikan sholat terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kewajiban kita itu sudah benar-benar dilaksanakan. Andaikan kita ketiduran, andaikan kita mungkin lupa dan yang lain sebagainya, kita itu sudah dalam posisi sholat. Karena kita memang tidak terbiasa untuk bangun malam. Meskipun kita alarm semisal mungkin kita tidak dengar. Kalau bagi orang-orang yang mungkin terbiasa sholat malam, ya silahkan. Silahkan terbiasa sholat malam, kemudian sholat isyanya nanti tengah malam, silahkan. Tapi untuk kita-kita mungkin yang tidak terbiasa bangun malam, ayo kita perbaikin sholatnya. Kita perbaikin sholatnya. Diriwayatkan dari banyak ulama bahwasanya permasalahan hidup yang ada dalam hidup kita, yang Allah kasih kepada kita, ketidakteraturan rizki, ketidakteraturan hidup kita, ketidakdisiplinan anak kita, mayoritas rata-rata karena kita sholatnya kurang teratur. Karena kita sholatnya diundur-undur. Karena kita sholatnya mungkin kurang kita perhatikan. Maka dulu ketika saya sowan kepada salah satu ulama di Solo, salah seorang imam masjid dari Masjid As-Segaf di Solo, masjid yang besar dan masyhur di Solo. Kalau ibu-ibu tahu, sering dengar sholawatannya Habib Syekh. Lah ini saya sowan kepada kakak beliau, yakni Habib Jamal As-Segaf. Habib Jamal As-Segaf ini adalah imam tetap di Masjid As-Segaf, di mana ayah beliau, yakni Habib Abdul Qadir As-Segaf, beliau adalah salah seorang ulama yang wafat dalam keadaan sujud. Wafat dalam keadaan sujud. Beliau adalah Habib Jamal. Ketika kami sowan, kemudian kami bertanya kepada beliau, ya Habib, kami minta doa. Minta doa mudah-mudahan kami belajar tolabul ilmi dimanapun bisa hasil, maksud, manfaat. Kemudian bisa ditata hidup kami, bisa tertata semua urusan kami, dimudahkan segala kebutuhan kami. Apa nasihat beliau kepada kita? Nasihat beliau kepada kita adalah tunaikan hak-haknya Allah, maka Allah akan tunaikan hak-hak kita semua. Tunaikan hak-haknya Allah, sholat, sesuaikan haknya. Kita dipanggil oleh Allah jam 12, ya maka jangan terlalu molor. Kalau seumpama ingin dimolorkan, kalau seumpama ada uzur kemudian molor, ya jangan lama-lama. Tunaikan hak-haknya Allah. Zakat, puasa, tunaikan semuanya, maka niscaya hak-haknya kita akan ditunaikan oleh Allah. Kalau kita menyegerakan untuk membayar hak-haknya Allah, maka Allah akan segerakan pula
hak-hak untuk kita. Maka ibu-ibu sekalian, kalau ada masalah di dalam hidup kita, entah masalah apapun, kita harus yakin bahwasanya sebesar apapun masalah kita, tidak ada bandingannya dengan solusi yang bisa Allah kasih untuk kita. Kalau kita sudah yakin seperti itu, maka seharusnya selain kita berusaha memecahkan masalah, kita juga harus berserah diri kepada Allah. Kita juga harus menyerahkan semuanya pada Allah. Kita sudah berusaha sekian waktu, sekian jam, sekian biaya. Sudah kita ikhtiar, tinggal kita serahkan kepada Allah. Allah yang akan menyelesaikan dengan cara Allah yang terbaik. Bukan dengan cara yang kita inginkan. Tidak harus semua masalah itu selesai dengan matematika kita, dengan kalkulasi kita, dengan cara berpikir kita. Lebih banyak permasalahan-permasalahan yang selesai dengan cara yang tidak diduga-duga. Rizki yang kita cari, rizki yang kita dapatkan, lebih banyak rizki yang tidak kita duga-duga. Antara rizki sehat dengan rizki uang kita selama ini, ketika dikumpulkan lebih banyak mana? Lebih banyak sehat. Kita bisa melihat mata kita normal, itu kalau seumpama dirupiahkan berapa puluh juta ibu-ibu untuk mendapatkan kesehatan mata seperti ini. Kita bisa mendengar untuk membayar biaya kesehatan telinga itu berapa? Perawatan telinga berapa? Bagi orang-orang yang tidak bisa bernafas dengan normal, pembiayaan untuk nafasnya berapa? Apa kita mau bilang bahwasanya rizki yang Allah kasih kepada kita berupa uang lebih banyak daripada rizki kesehatan yang Allah berikan? Kita rata-rata minta uang, kita rata-rata minta rizki yang melimpah, kita rata-rata minta kemudahan dalam urusan ini dan itu. Tapi coba minta sekali-kali, ya Allah saya minta supaya saya bisa sehat, tenggorokan saya sehat, mata saya sehat, dengkul saya sehat, tangan saya sehat, sehingga saya bisa melakukan berbagai hal yang bermanfaat buat diri saya dan juga bermanfaat buat orang lain. Diniatin. Maka dalam semua doa kita selipkan kata-kata manfaat. Ya Allah, saya minta rezeki yang banyak supaya bisa manfaat untuk orang lain. Ya Allah, saya minta kesehatan supaya saya bisa manfaat untuk orang lain. Ya Allah, saya minta supaya punya ini, supaya saya bisa itu. Nah itu semuanya dikaitkan dengan bermanfaat. Dengan manfaat. Maka ibu-ibu sekalian, karena rizki yang Allah berikan tanpa kita minta itu lebih banyak daripada rizki yang Allah berikan karena kita minta, maka sudah sepatutnya kita bersyukur. Kembali lagi bahwasanya masalah-masalah yang kita hadapi, entah masalah rizki dan apapun itu, biasanya sebagaimana riwayat para ulama, biasanya itu berhubungan dengan ibadah kita. Terkadang kita sudah sholat, tapi kita buru-buru buat pergi, nggak ada doa dulu, nggak ada zikir, paling tidak baca subhanallah 33 kali, baca alhamdulillah 33 kali, baca Allahu Akbar 33 kali, baca istighfar 3 kali, minimal itu wiridan. Minimal itu. Atau yang biasa ibu-ibu kalau sholat subuh jamaah di tempat pengajian, kalau Bapak Kiki lagi ngimamin, habis ngimamin kan ada wiridannya. Bukan wiridan yang lama, wiridan yang sebentar doang itu. Paling astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dibaca 3 kali.
Istighfar 3 kali, itu 3 kali. Kemudian baca Allahumma andas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Titik. Setelah itu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Setelah itu doa, selesai. Minimal itu, baik ibu-ibu sholat jamaah maupun sendirian, paling tidak itu yang dibaca. Mudah. Maka yang sulit sebenarnya bukan ibadahnya, akan tetapi kemauan, akan tetapi tekadnya, akan tetapi niatnya. Di mana niat, tekad, kemauan itu semua dibelenggu oleh syaitan. Itu semua disusupi, dibumbui oleh syaitan. Udah, gak usah berangkat, kamu lagi repot. Kamu masih ngantuk, gak usah berangkat jamaah. Udah, kamu lagi ngurusin ini. Nanti aja. Nanti, habis waktu sholat. Maka ibu-ibu sekalian, ayo. Di awal pengajian ini, kalau kita semangat untuk berangkat ngaji, di mana ngaji itu, ya ibu-ibu, ibaratnya bukan kewajiban yang sifatnya formal, maka sholat pun yang merupakan kewajiban formal seharusnya lebih kita semangati lagi. Ayo kita introspeksi, kapan kita pernah qodok sholat? Kapan kita pernah bolong sholat? Kapan kita sholatnya cepet-cepet? Kapan kita sholatnya ditunda-tunda? Kapan kita sholatnya kalau habis sholat itu langsung pelencing keluar, langsung buka mukena, langsung ngurus apa ini dan itu? Paling tidak kita istighfar, kemudian berdoa kepada Allah. Paling tidak itu. Kita minta ampun kepada Allah karena hanya bisa sebentar menghadap kepada Allah. Di mana 24 jam umur yang Allah berikan, kita gunakan semua untuk dunia. Kemudian kita berdoa, kenapa? Karena doa ba'dal maktubah, doa setelah sholat 5 waktu merupakan salah satu doa yang mustajabah. Doa yang potensi besar untuk dikabulkan. Maka paling tidak 2 hal itu jangan sampai kita tinggalkan. Istighfar, kemudian berdoa kepada Allah. Syukur-syukur ditambahin wiridan. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi, mau tenang hidup kita, maka tenangkanlah sholat kita. Mau disegerakan apa yang kita inginkan, maka segerakan panggilan-panggilan Allah. Mau nikmat kita itu awetkan waktu sholat kita. Mau segera ditunaikan cita-cita dan keinginan kita, tunaikan hak-haknya Allah, di antaranya sholat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bersambung bahwasanya karena sholat itu merupakan sesuatu hal yang wajib, dikatakan dalam hadis bahwasanya amal ibadah manusia, anak-anak keturunan Nabi Adam, yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Dikatakan bahwasanya kalau sholatnya bagus, maka insya Allah yang lain bagus. Kalau sholatnya itu nggak beres, maka potensi besar yang lain juga tidak beres. Maka nanti setelah kita mati, nanti setelah kita mulai dihisab oleh Allah dengan diwakilkan oleh para malaikat, maka baru pada waktu itulah keadaan di mana kita menganggap sholat itu adalah sesuatu yang paling penting. Mungkin kalau kita di dunia masih belum kita sadari. Tapi bagi orang-orang teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mungkin telah wafat, sekarang mereka di alam kubur itu sudah merasakan betapa
sholat itu sangat penting. Bahkan dikatakan bahwasanya identitas dari kaum muslimin muslimat itu adalah sholat. Bayangkan betapa vitalnya yang namanya kartu identitas. Kalau kita tidak memiliki kartu identitas untuk menjadi syarat masuk ke dalam sebuah ruangan, jangankan menikmati yang ada dalam ruangan, masuk saja sudah dicegat oleh satpam, tidak boleh masuk. Kenapa? Kita nggak punya identitas. Nah, identitasnya kaum muslimin muslimat itu adalah sholat. Kalau kita tidak memiliki identitas sholat, bagaimana kita bisa memasuki berbagai kebahagiaan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ibu-ibu sekalian, persiapkan kematian kita, persiapkan apa yang ada nantinya kelak. Dengan cara apa? Tunaikan semua hak-haknya Allah, jauhi semua larangan-larangan Allah sebisa mungkin. Sebagaimana hadis yang saya katakan tadi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah, takwa itu maksudnya apa sih? Menjalankan semua perintah Allah, baik yang formal maupun yang non formal, dan menjauhi semua larangan Allah, baik larangan itu formal maupun non formal. Larangan formal, larangan berzina, larangan untuk tidak sholat, larangan untuk tidak membayar zakat, larangan untuk membunuh orang lain. Larangan-larangan yang non formal yang sifatnya sosial, larangan menyakiti hati orang lain, larangan merusak barang tetangganya, larangan membuat tetangga kita marah, larangan melawan kepada kedua orang tua, larangan untuk berkata kasar kepada orang tua. Maka fungsi kita belajar bukan kita supaya menjadi orang yang gagah, supaya kita menjadi orang yang bisa membenarkan kesalahan orang lain, bukan supaya kita menjadi orang suci, bukan. Kita ikut pengajian, kita belajar, kita ikut yasinan, kita ikut maulidan. Tujuannya apa? Supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kamu berada bertakwalah. Lagi jalan ke pasar Tanah Abang, lagi jalan kemana, ke mall, kalau memang waktunya sholat, berhenti buat sholat. Dimanapun kamu berada bertakwalah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan ketika kamu ternyata dengan penyesalan melakukan maksiat, melakukan sayyi'ah keburukan, melakukan dosa, maka selain kamu sesali, kamu taubati perbuatan dosa tersebut, ikutkanlah perbuatan baik di belakang perbuatan buruk. Supaya apa? Supaya perbuatan baik ini bisa menjadi penebus kesalahan dan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Nabi sabdakan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Dan ikutkanlah di belakang perbuatan-perbuatan dosa, yakni dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah bukan hanya ibu-ibu, saya pun juga. Saya ketika berbicara seperti ini dalam hati saya juga menasihati diri saya sendiri. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Jangan menuntut orang lain untuk sempurna karena kita pun juga tidak sempurna. Yang bisa kita lakukan adalah saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Ayo kita sama-sama mengingatkan diri kita pribadi dan kepada orang lain bahwasanya ayo kita sadari berbagai kekurangan kita kepada Allah. Kekurangan kita kepada kedua orang tua, kekurangan kita kepada suami dan anak-anak kita, kekurangan kita kepada saudara-saudari kita, kekurangan kita kepada tetangga-tetangga kita. Ini kita evaluasi terus ibu-ibu, supaya apa? Supaya kita terus menjadi orang-orang yang peningkatan atau yang mengalami peningkatan dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita berdoa untuk kita semuanya, untuk keluarga kita semuanya, untuk saudara-saudara kita semuanya, untuk tetangga-tetangga kita, untuk orang-orang yang pernah baik kepada kita, orang-orang yang pernah jahat pun kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan semuanya mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih panjang umur yang bermanfaat, usia yang barokah, mendapatkan kelapangan rizki, mendapatkan keberkahan rizki, mendapatkan kemudahan rizki, hatinya tenang, tidak mudah berkata yang tidak baik, tidak mudah menyakiti orang lain, dan mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin 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 ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.